Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Anak kelas 2 SD berumur 8 tahun berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT melahirkan seorang anak yang dianggap menjadi seorang anak terjenius di dunia. Bagaimana tidak jenius sahabat? Seorang Kaisar Hendrik Meo atau dengan nama yang sangat umum yaitu Nono berhasil mengalahkan 7.000 peserta lomba matematika di seluruh dunia, dan dia berhasil menjadi juara satu sahabat, menjadi orang terjenius di dunia. Ya, cukup luar biasa sekali ya prestasi daripada seorang Nono. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih sudah mengetahui tentang Nono ya, sudah banyak sekali isunya sahabat. Ya gini ya, bahkan banyak digoreng oleh YouTuber ya. Bahkan kabarnya dia sampai diangkat menjadi seorang anak Sultan Brunei, diundang ke Brunei, begitu info yang saya dengar dari YouTuber. Ya, tetapi dia tolak ya pemberian seperti supercar atau mobil mewah begitu ya. Bahkan diundang oleh Bapak Menteri Pendidikan, dihadiahi sebuah laptop, juga ditolak oleh Nono. Katanya dia mau beasiswa saja ya, karena kita tahu sahabat yang terkasih ya, kehidupan keluarga daripada Nono, walaupun ibunya adalah seorang guru matematika juga. Menteri Pendidikan sampai terbengong-bengong ketika berdiskusi dengan Nono. 125 plus 56 minus 23. 158. Menarik ya, kalau mengenai tentang kejeniusan Nono ya, mungkin kita semua sudah tahu dan banyak tersebar di media-media sahabat, sangat banyak sekali. Tetapi kali ini saya mau membahas bagaimana komentar dari Ibu Nono. Nah, komentarnya begini sahabat ya, menanggapi seorang Rocky Gerung. Ya, ini komentarnya sahabat. Di sini saya sebagai orang tua Nono ini saya lahirkan di rumah sakit dan makan daging, tapi bukan daging yang berminyak karena alasan kesehatan, dan melanjutkan proses panggang di rumah sebagai adat dan tradisi. Jadi alasan dan stigma Pak Rocky tidak masuk akal, tapi disertai didikan yang baik dan takut Tuhan adalah kunci anak menjadi bisa dan mampu berprestasi. Wow, haleluya. TYM, Tuhan Yesus memberkati. Ya, begitulah sahabat komentar daripada Ibu Nono atau Ibu Nuryati. Ya, saya terheran juga ketika membaca komentar ini ya. Dan akhirnya saudaraku, saya temukan bagaimana komentar Rocky Gerung kepada orang-orang NTT. Ya, seperti di video ini kita tonton ya. Di NTT ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia, yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah dia melahirkan, dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita mulai berpikir, kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam 1 dekade ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia itu. Ya, sebenarnya pernyataan Rocky Gerung ini adalah video lama ya, tetapi cukup menyita perhatian saya bagaimana pernyataan Rocky Gerung langsung dipatahkan lewat kehadiran seorang Nono. Ya, bagaimana dia katakan kebiasaan atau adat
di NTT itu membuat orang tidak cerdas. Nah, saya juga akan menanggapi pernyataan Rocky Gerung. Kalau masalah tidur di dapur, nah itu tergantung daerah, bukan hanya di NTT saja, tetapi di daerah-daerah dingin, khususnya di Tanah Batak itu sangat dingin. Biasanya ibu yang melahirkan pada zaman dahulu kala itu tidurnya memang di dapur. Kenapa tidurnya di dapur? Karena di situ ada api, saudaraku, dekat dengan tempat masak, jadi api itu dinyalakan. Tetapi orang tua saya zaman dulu itu biasanya membuat api sendiri di dekat ruang tempat tidur ya, untuk menghangatkan dari ibu yang melahirkan sampai berapa hari itu. Saya masih melihat hal itu kok dari mama saya waktu kita tinggal di Sumatera Utara, di Sidamanik ya, daerah yang sangat dingin sekali di sana, sahabat. Tetapi sekarang sudah berkurang dinginnya. Tetapi kalau dahulu kala banyak daerah yang sangat dingin sekali dan dibutuhkan hangatnya tubuh dari seorang ibu yang baru melahirkan, yaitu dengan cara membuat api di dekat tempat tidurnya. Jadi itu penyebabnya, bukan diskriminasi ya. Ya, yang kedua, NTT adalah daerah yang dianggap memiliki toleransi tingkat tinggi. Daerah ini sangat dikenal dengan kota yang sangat toleransi. Ya, sebenarnya bukan hanya NTT ya. Ya, daerah-daerah apabila mereka mayoritas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti toleransi, sahabat. Dan itu biasa kita temukan. Perhatikan daerah-daerah yang toleransi, biasanya melahirkan seorang anak yang sangat jenius, karena mulai dari sekolah minggu sudah diajarin mengasihi, diajarin hidup penuh damai. Ya, jangan salah saudara, Papua juga melahirkan seorang anak-anak yang jenius loh. Kalau saudara lihat video-video dari seorang Profesor Yohanes Surya ya, seorang yang banyak menelurkan anak-anak berprestasi ketika bertanding olimpiade kelas internasional, skala internasional ya. Ada berapa itu saya lihat di video Bapak Profesor Yohanes Surya. Ada orang-orang Papua yang mampu berprestasi dan meraih medali-medali yang cukup luar biasa karena kejeniusan dari orang-orang Papua, sahabat. Ya, banyak sebenarnya hal-hal seperti itu ya terjadi. Saya pun cukup heran juga apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa NTT itu adalah daerah termiskin di Indonesia. Ya, mungkin Rocky Gerung belum pernah ke Kupang. Ya, walaupun saya tidak pernah juga ke Kupang, sahabat. Tetapi teman-teman saya ada beberapa orang Kupang, sering saya tanyai, mall-mall besar pun ada di situ. Bahkan brand-brand ternama atau merek-merek ternama dari sebuah produk-produk itu ada di sana. Nah, Plaza Mall dan Kupang itu adalah kota yang cukup besar, sahabat, cukup besar, dengan tata kota yang cukup bagus. Bahkan di sana banyak juga, kata teman saya, orang Kupang, gedung-gedung yang tinggi ya, gitu ya, tidak semegah Jakarta lah, tetapi ya cukup besar kota Kupang, sahabat. Jadi kalau dikatakan Rocky Gerung bahwa NTT adalah daerah termiskin di Indonesia ini, ya saya kurang setuju ya. Padahal Rocky Gerung ini juga orang timur, tapi apakah dia pernah ke NTT atau tidak saya kurang tahu. Ya, demikian yang bisa saya tanggapi, sahabat yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom NTT, Tuhan berkati Ibu Nuryati dan Nono, Tuhan berkati, Tuhan tambahkan lagi kecerdasan, kepintaran, Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan jagai, Tuhan tolong selalu. Tuhan Yesus memberkati NTT, Tuhan Yesus memberkati keluarga Nono, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.